Oke. Rekod Nin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dari kelompok 7. Saya Ren Fadila sebagai moderator. Saya Yunda Fitri Ramadhani sebagai penyaji. Lanjut, Sarah. Saya Sarah Zinanti Cianturi sebagai penyaji. Saya Indro Munte sebagai penyaji. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Lanjut, slide kedua. Kami di sini akan mempresentasikan penelitian menganalisis dampak pengadaan vaksin kepada masyarakat di daerah Sumatera Utara ditinjau dari persebaran penduduk. Lanjut. Latar belakang. Di sini saya akan mempresentasikan di Indonesia dampak pandemi COVID-19 terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang semakin besar sehingga berimplikasi dan kepada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dampak ke perekonomian negara sangat signifikan, di antaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Di pemerintah Indonesia, vaksin COVID-19 ke Indonesia secara bertahap. Di tahap awal, pemerintah sudah mendatangi 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 per 6 Desember lalu. Dan kami langsung saja, kenapa kami meneliti ini? Karena vaksin di Indonesia selama ini terus digencarkan dan berbagai anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dan juga sebelum digencarkan vaksin ini, Indonesia mulai menerapkan berbagai slogan mematuhinya. Dan peraturan diperketat setelah adanya PSBB dan juga PPKM, yaitu pembatasan aktivitas atau mobilitas sosial masyarakat di level-level berbeda setiap wilayah. Dan sekarang senjata paling utama agar virus COVID-19 setidaknya tidak semakin parah adalah dengan COVID-19 atau vaksin COVID-19. Apakah COVID-19 ini ampuh untuk menekan virus corona di tengah-tengah masyarakat dan apa dampak positif dan negatif vaksin di wilayah Sumatera Utara? Lanjut. Ini akan dipresentasikan oleh Sarah. Pada Sarah kami silakan. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, agar mengetahui seberapa besar dampak COVID-19 di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Yang kedua, mempelajari pola hidup masyarakat sebelum dan sesudah vaksin COVID-19 di Sumatera Utara. Yang ketiga, mengetahui persebaran wilayah vaksin COVID-19 di Sumatera Utara. Yang selanjutnya itu batasan masalah. Mengingat wilayah Sumatera Utara ini sangat luas, kami membatasi wilayah penelitian kami, yaitu kami meneliti di wilayah sekitar Medan, Tebing Tinggi, Batu Bara, dan Dairi, supaya memperkuat validasi penelitian kami, karena wilayah-wilayah tersebut sudah bisa mewakili kota yang terdapat dan kurang padat daripada prospek kependudukan. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian unit riset kami dilaksanakan di wilayah sekitar Medan, Tebing Tinggi, Batu Bara, dan Dairi pada tanggal 12 November 2012. Metode penelitian unit riset kami dengan metode studi lapangan, yaitu metode dengan mendatangi tempat akan
akan diteliti dan mewawancarai salah satu masyarakat dan juga para tenaga kesehatan yang ada di sana. Dan juga kami observasi tidak langsung, yaitu melihat infografis dan artikel-artikel yang terpercaya. Yang selanjutnya itu sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah berbagai tempat-tempat di Sumatera Utara, di wilayah sekitar Medan, Tebing Tinggi, Batu Bara, dan Dairi. Dengan cara metode studi lapangan, yaitu metode dengan mendatangi tempat yang akan diteliti dan mewawancara salah satu seorang masyarakat dan juga para tenaga kesehatan yang ada di sana. Pengumpulan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari studi pustaka. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Bagi pembaca, agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi baik lembaga pemerintah, maupun masyarakat mengenai bentuk wilayah yang sudah divaksin dan masalah penduduk dalam menanggapi vaksin tersebut di wilayah Sumatera Utara, terkhusus di wilayah Medan, Tebing Tinggi, Batu Bara, dan Dairi. Bagi penulis, agar menambah ilmu pengetahuan wawasan, serta pengalaman menarik yang kami teliti mengembangkan potensi dan ilmu pengetahuan yang kami peroleh dari penelitian yang kami lakukan. Oke, lanjut Sarah. Hasil penelitian Sarah Sianturi. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di Pustu Batangari, Desa Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Dahlia Girsang STTR, Kep, umur 40 tahun dan sudah bekerja sebagai bidan selama 15 tahun, beliau memaparkan penjelasan mengenai dampak pengadaan vaksin kepada masyarakat Desa Sumbul bahwa karakteristik masyarakat yang mengadakan vaksin adalah masyarakat yang ada di sana adalah cukup antusias dalam mengikuti vaksinasi di desa Sumbul tersebut. Karena peran tenaga kesehatan yang ada di sana sudah berperan dengan baik dalam pengenalan dan sosialisasi manfaat vaksin tersebut. Para tenaga medis atau bidan di sana memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah apa yang masyarakat hadapi saat tidak mengikuti vaksin COVID-19. Masyarakat di Desa Sumbul ini sangat bersemangat dalam mengikuti vaksin COVID-19 karena mereka mendapatkannya secara cuma-cuma atau gratis dan beranggapan bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli dengan rakyatnya. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga sangat ketakutan setelah melihat banyak sekali korban yang meninggal dunia akibat virus corona ini, sehingga dengan memiliki harapan yang kuat dan penolongan pemerintah dengan mengadakan vaksin COVID-19 ini, mereka berharap agar semuanya membaik dan kembali seperti dahulu sebelum diterjang virus tersebut, seperti tempat wisata, sekolah, perguruan tinggi, dan tempat umum lainnya. Saya juga mendapatkan info bahwa 90% masyarakat Desa Sumbul ini sudah mengikuti vaksin, baik itu vaksin dosis pertama dan dosis kedua, sehingga sudah sangat bagus dalam hal kesadaran pentingnya vaksinasi tersebut dalam mengatasi serangan COVID-19 tersebut. Adapun masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksin tersebut, yaitu memiliki berbagai macam alasan seperti orang tersebut sedang mengidap penyakit yang bertentangan dengan vaksin tersebut yang dapat kambuh secara tiba-tiba. Bukan hanya itu saja, ada juga masyarakat yang benar-benar berkomitmen tidak akan mau melakukan vaksin karena mulai dari dulu dia tidak pernah menggunakan vaksin, bahkan saat anaknya mulai lahir tidak pernah menggunakan sama sekali hal tersebut, tidak menggunakan vaksin tersebut. Hal tersebut tidak membuat para ahli medis untuk selalu mengarahkan dan menyarankan mereka ikut vaksin walaupun belum bisa menerima saran tersebut. Sampai saat ini dikarenakan mengikuti vaksin atau tidak adalah salah satu hak asasi manusia. Pengadaan vaksin di Desa Sumbul ini sudah menyebar dengan merata dalam lingkungan masyarakat. Vaksin tersebut dilakukan di berbagai tempat-tempat yang memang bisa dijangkau masyarakat di sana, seperti dilakukan di puskesmas, sekolah-sekolah, baik di SMP dan SMA, diadakan di gereja dan masjid terdekat. Dilihat dari pola kehidupan sehari-hari, masyarakat di Desa Sumbul sebelum melakukan vaksin tersebut
Masyarakat dulu sangat ketakutan, cemas, dan gelisah dalam melakukan aktivitas mereka terutama di luar rumah. Bahkan selalu melarang anggota keluarganya untuk keluar rumah kecuali keperluan mendesak saja. Bahkan untuk bergabung atau bermain dengan tetangga saja sangat dibatasi karena kekhawatiran menularnya virus COVID-19. Namun jika diperhatikan saat masyarakat sudah melakukan vaksinasi, ketakutan mereka sudah jelas berkurang. Namun tidak pernah lupa dalam menerapkan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker saat beraktivitas, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saya kembalikan kepada moderator. Ryan masih mute ya? Enggak. Terima kasih Sierra Senturi yang sudah mempresentasikan Kota Dairi. Selanjutnya, hasil penelitian dari Ryan Fadila. COVID-19 sudah menyebar ke seluruh Indonesia dalam hasil pengamatan bahwa di daerah tebing tinggi mengalami peningkatan jumlah pasien di berbagai kecamatan di tebing tinggi Sumatera Utara. Dalam memberlakukan PPKM yang paling kena dampak adalah di perkotaan, salah satunya di wilayah Kota Tebing Tinggi. Sesuai dengan visi dan misi wali kota, yaitu Kota Tebing Tinggi sebagai industri perdagangan. Mulai diterapkan sebagai upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat dikarenakan COVID-19 mewabah. Hal ini sangat menyakitkan bagi pelaku perdagangan di Kota Tebing Tinggi. Vaksinasi di Tebing Tinggi mengalami antusiasme yang luar biasa, sebab vaksin di Tebing Tinggi harus mempunyai target, kata wali kota. Tetapi pada vaksinasi tahap pertama, tidak semua masyarakat bisa divaksinasi, karena ada aturan bahwa yang divaksinasi harus sehat ke tempat vaksin dan juga bisa tes darah ke rumah sakit terdekat sebelum vaksin. Karena peminat vaksin Tebing Tinggi sangat besar, jadi tanpa tes darah asalkan dites untuk tensi pada angka normal, kata Apul Iskandar 2021 di Dinkes Tebing Tinggi. Terkhususnya di industri perdagangan sebagai wujud misi wali kota, vaksinasi di Tebing Tinggi memiliki target yaitu pelaku usaha harus divaksinasi, kata tenaga kesehatan yang saya observasi di lapangan. Semua pelaku usaha sudah harus divaksinasi dan juga pegawai-pegawai dari kepengurusan pajak dengan harapan dapat melindungi para pegawai dan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Lanjut. Tenaga kesehatan juga mengatakan ada beberapa gelombang yang divaksinasi di Tebing Tinggi. Gelombang pertama diperuntukkan oleh tenaga kesehatan, gelombang kedua untuk pekerja lapangan dan berhubungan dengan sosialisasi masyarakat, gelombang ketiga untuk lansia, dan gelombang keempat untuk pelajar dan mahasiswa di Kota Tebing Tinggi. Ini sesuai dengan arahan wali kota terhadap persebaran dan pola masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Gelombang ketiga untuk lansia dengan target 1.000 lansia. Dan untuk gelombang keempat untuk pelajar dan mahasiswa. Kenapa? Karena untuk mengedukasi para pelajar dan mahasiswa bahwa vaksinasi ini untuk menambah imun dan selain itu masih diwajibkan untuk protokol kesehatan. Ini dikarenakan vaksinasi di Kota Tebing Tinggi telah mencapai tren penurunan setelah adanya vaksinasi. Vaksinasi massal ini dari zona oranye menjadi zona hijau. Syarat ini bisa menggelar sekolah tatap muka dengan skala terbatas. Hal ini, kata orang tua, banyak berkeluh kesah kepada guru. Ketika anak belajar dengan daring, banyak yang
tidak konsentrasi, dan hal-hal lainnya. Persebaran di tebing tinggi memiliki karakteristik yang tetap dan mobilitas masyarakat tidak berpindah-pindah ke tempat karena hal bekerja. Jadi, kota tebing tinggi mempunyai industri perdagangan. Ini juga merupakan faktor kesuksesan menekan angka virus COVID-19 di kota tebing tinggi. Selanjutnya hasil penelitian Andrew Munte di Kota Medan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk melawan virus COVID-19 yang sampai kini masih menghantui pola pikir dan mental masyarakat Indonesia. Apakah virus ini benar adanya atau hanya rekayasa politik elit dunia? Pada saat ini, program pemerintah dan seluruh dunia untuk mengurangi virus COVID-19 ada vaksinasi, di mana vaksin tersebut dapat membuat kekebalan tubuh kita bertambah dan mampu melawan virus COVID-19. Walaupun vaksin sudah diuji coba secara medis, bahwa vaksin ini akan sangat berguna dan bisa menambah imun tubuh untuk melawan virus COVID-19, masih banyak juga masyarakat yang tidak terima atau percaya tentang vaksin tersebut. Dari beberapa narasumber yang saya wawancarai, ada yang percaya bahwa vaksin ini tidak menimbulkan efek samping yang berlebihan atau semacamnya. Justru menambah imun tubuh sehingga bisa berinteraksi lebih bebas walaupun tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada juga narasumber yang percaya COVID itu nyata, dan vaksin itu memang bermanfaat untuk menambah imun tubuh, tetapi dia tidak mau divaksin dengan alasan hanya permainan politik elit dunia, sehingga narasumber yang saya wawancari tidak terlalu khawatir tentang virus COVID-19. Ada narasumber yang tidak percaya tentang adanya COVID-19 dan tidak mau sama sekali divaksin, dan tidak mematuhi protokol kesehatan sama sekali. Karena menurutnya COVID-19 itu tidak ada, dan hanya permainan elit global dunia, dan mereka percaya bahwa COVID-19 itu sama seperti penyakit biasa, seperti demam, flu, yang hanya dilebih-lebihkan saja. Menurut narasumber saya, vaksinasi itu tidak penting. Yang penting hanya jaga kesehatan, terkena sinar matahari. Jadi vaksin itu membuat mereka takut. Ada beberapa saudara mereka yang mati karena divaksinasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Andro yang telah mempresentasikan. Selanjutnya, hasil penelitian dari Yunda Fitri Ramadhani di Kota Batubara. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Dari hasil wawancara yang saya lakukan di Pustu Tanjung Kuba, Desa Tanjung Kuba, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Narasumber yang saya wawancarai yaitu Misni Damanik AM-Cap, umur 29 tahun. Ia mengatakan, penyebab masyarakat Tanjung Kuba untuk mengikuti vaksin COVID-19 ini untuk memenuhi berkas-berkas administrasi mengikuti aturan pemerintah supaya warga Batubara bebas dari COVID-19. Waktu pertama ada vaksin, warga Indrapura kurang sadar untuk vaksinasi karena kurangnya pengetahuan tentang vaksinasi. Setelah ada pengaturan perbuk dari pemerintah setempat bahwa vaksin itu wajib, maka masyarakat berbondong-bondong melaksanakan vaksinasi. Waktu pertama vaksinasi itu bagian Naskes. Tempat diadakan vaksinasi bisa di Paskes tingkat 1, kantor-kantor umum, sekolah, rumah warga, dan pasar perdagangan. Narasumber saya mengatakan yang menjadi karakteristik masyarakat yang mengadakan vaksin adalah rasa takut tidak memiliki kartu vaksin. Memang ada sebagian masyarakat yang divaksin dengan tujuan mencegah virus COVID-19. Namun sebagian besar masyarakat yang mau divaksin hanya karena takut jika suatu saat kartu vaksin adalah dokumen yang diperlukan untuk berbagai urusan. Dan ada sebagian lagi masyarakat yang divaksin karena ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Sebelum vaksin banyak orang-orang yang gampang atau mudah sakit. Sebelum vaksin juga banyak masyarakat yang kurang menjaga kesehatan. Sebelum vaksin juga masyarakat kelihatan lebih waspada
terhadap COVID-19 dengan melakukan tindakan pencegahan memakai masker dan menjaga jarak sedikit berbeda dengan sesudah vaksin. Tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap COVID-19 sedikit menurun seiring dengan menurunnya angka kasus COVID-19. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yunda sudah mempresentasikan di Kota Batubara. Selanjutnya. Selanjutnya, kesimpulan. Turut mengatakan bahwa vaksin COVID-19 bermanfaat untuk perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan dan stimulasi kekebalan yang spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan, serta penerapan 5M, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Mobilitas dan persebaran penduduk di masa pandemi ini sangat dibatasi karena penyakit menular. Dengan adanya vaksin, kita hidup seperti biasa dan patuh terhadap protokol kesehatan. Setiap wilayah dan setiap penduduk harus disiplin. Jadi, lembaga pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat harus segera ditangani dengan penerapan yang ada di setiap masing-masing wilayah. Karena penduduk di masing-masing wilayah berbeda-beda dan pemerintah harus selalu berdiskusi dan turut ke lapangan agar kita semua hidup kembali normal. Selanjutnya, saran dengan adanya penelitian ini kami harap berguna bagi semua masyarakat maupun lembaga pemerintah agar setiap kalangan bisa diambil manfaatnya. Dan kami berterima kasih kepada narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai agar kami dapat mengambil materi ini dengan validasi yang lebih kuat. Dan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami membuka kritik dan saran atas penelitian kami. Dan ini adalah poster project yang dimana ini terdapat kesimpulan dari penelitian kami, pengadaan vaksin bagi para masyarakat di daerah Sumatera Utara. Dan ini bisa di-download dan juga bisa diterapkan di berbagai wilayah. Selanjutnya. Dan mungkin itu terakhir. Terima kasih semua yang sudah mempresentasikan hasil miniatur kita. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, selamat pagi. Oke.